Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini kita lagi nyantai sore ini. Iya. Saya mau nanya sedikit Ustaz nih Ustaz. Menyikapi kondisi terakhir ini kita kan terkena pandemi qadarullah. Iya. Jadi pendidikan anak-anak itu sekolah daring. Iya. Ya, menjadi apa? Di rumah hanya sekedar online jadi. Nah, di sini kan dituntut peran orang tua. Iya, iya. Qadarullah, ini saya dapat cerita dari adik ipar saya sendiri, itu dia punya anak 3 orang, sekolah semua, SD sama SMP. Nah, ketika barang itu menjadi apa semacam chaos lah, yang ada ibunya pusing karena kan ayahnya kerja, pusing ngadepin anak dan ujungnya imbasnya marah-marah. Iya, iya. Nah ini saya qadarullah nih dapat buku nih, judul Mendidik Anak Tanpa Amarah. Qadarullah kan antum yang nulis ini. Iya. Bagaimana nih antum? Saya langsung ketemu penulisnya. Bisa dijelaskan Ustadz untuk menyikapi kondisi saat ini Ustadz? Oh, iya, iya, iya. Iya, ini memang buku baru ya saya tulis. Memang ini salah satu buku seri parenting ya. Memang kita tulis ini untuk fenomena yang kita saksikan hari ini ya, di mana qadarullah kan begitu ya, kita diuji Allah dengan pandemi ya, sudah sampai 1,5 tahun ini ya. 1,5, ya betul. Dan efek dari itu adalah anak-anak terpaksa belajar di rumah atau belajar daring online. Sehingga mau tidak mau orang tua Peran. ya harus berperan sebagai guru di rumah kan begitu ya, mendampingi anak-anak mereka. Sehingga intensitas bertemu dengan anak itu semakin tinggi kan, Semakin begitu ya, tinggi. tiap hari ketemu udah berhadapan dengan anak yang biasanya kan nggak seperti Betul, itu. iya. Nah, maka muncullah hal-hal yang tidak diduga sebelumnya ya, seperti ya kita katakan konflik yang seharusnya tidak ada kemudian muncul kan begitu ya. Nah, maka dari itu kita tulislah buku ini ya sebagai salah satu kita katakan bekal ilmu bagi para orang tua. Bahwa mendidik itu adalah dengan kasih sayang, bukan dengan amarah, ya. Bahwa dua hal ini tidak akan bisa bertemu dalam satu waktu, antara kemarahan dan kasih sayang, ya. Nah, ada hadis qudsi mungkin nih kita tahu ya, kita sering dengar, yaitu Nabi berkata, Allah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat lain dengan lafal Inna rahmati ghalabat ghadabi. Artinya Allah berkata sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan, mendahului kemarahanku. Artinya apa? Dua hal itu nggak bisa bertemu. Ya, Allah memilih kasih sayang dan menunda kemarahan. Ya, dan meniadakan kemarahan. Ya, menyingkirkan kemarahan dan menggantinya dengan kasih sayang. Nah, demikian pula di sini ya. Ya, ketika kita mendidik anak ya sebagai guru di rumah kan begitu ya. Otomatis kita adalah pendidiknya, kita adalah gurunya, ya. Tentunya ini harus kita kedepankan kasih sayang. Ya, dan menyingkirkan amarah. Ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi ya, ketika ada seorang datang kepada Nabi minta wasiat, nasihat, Nabi cuma berkata singkat, simpel, sederhana kepada orang itu, yaitu apa? La tagdob, la tagdob, la tagdob 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini nasihat yang sangat berharga, ya, khususnya di dalam menghadapi manusia, apalagi yang kita hadapi anak kita sendiri, ya, anak kecil, seorang bocah ya yang ya mungkin masih polos ya, si lugu ya, Belum ada. ya tentunya ya kita katakan menghadapi ya manusia, apalagi itu adalah seorang bocah, ya tentu kita harus mengedepankan kasih sayang ya, dan kalau bisa meredam amarah, karena tidak ada yang kita hasilkan dari amarah melainkan penyesalan. Ya, kadang-kadang kita baru menyesali amarah kita setelah amarah itu reda ya. Setelah reda, ya. Kita mengucapkan kata-kata yang nggak pantas ya, doa-doa yang buruk ya, hal-hal yang nggak semestinya ketika marah ya. Setelah marah baru kita nyesal. Kenapa saya katakan begitu? Yang lebih parah dan buruk lagi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya, misalnya kita katakan memukul ya, mungkin kita katakan melakukan
kekerasan ya terhadap anak. Verbal juga dari perkataan. Iya, ya karena marah tadi. Ya kalau kita lihat ya kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya sekarang ini banyak anak yang dipukuli sama orang tuanya sampai masuk rumah sakit. Bahkan yang berujung kepada kematian juga ada. Itu disebabkan atau penyebabnya adalah amarah awalnya. Ya diawali dengan kemarahan. Ya yang berujung kepada pemukulan. Ya, dan akibatnya fatal kan begitu ya, anak itu menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Bayangkan orang tuanya sendiri. Nah maka dari itu ya kita harus bisa meredam amarah itu ya, khususnya ketika berhadapan dengan anak-anak kita ya, karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya memerlukan kelembutan dari kita ya, kasih sayang dari kita ya, bukan ya amarah, kekerasan dan perlakuan yang kasar ya. Nah demikian, dan maka dari itu ya marah ini memang membuat akal seseorang itu hilang kendali ya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, la tolak fil ghalak, tidak jatuh tolak pada saat ghalak. Para ulama menjelaskan ghalak di sini maksudnya ghadab, marah. Misalnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam saat kondisi marah, itu kan nggak jatuh sampai marahnya reda, kemudian dikonfirmasi ulang, lalu dia mengungkapkan yang sebenarnya, baru diterima perkataannya. Tapi perkataannya pada saat marah itu tidak terhitung. Maka Nabi mengatakan la talaq fi ghalaq, tidak jatuh talak itu pada saat marah. Dan kalau kita marah, kita kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang tidak kita inginkan sebenarnya. Contohnya tidak tadi, terkontrol. Iya, tidak terkontrol. Kita menalak istri kita ketika marah memuncak. Ya, ternyata setelah reda marahnya, wah, saya tidak bermaksud demikian. Banyak kasus seperti itu. Para suami yang marah sama istrinya kemudian mentalak. Ya, setelah dia reda, marahnya reda, dia sesali itu. Dia berkata, Ustadz, saya tidak bermaksud mentalak istri saya, kan begitu ya. Memang nggak jatuh itu ya. Nah itulah dia efek ya dari kemarahan tadi. Termasuk ya. ini ya terhadap anak-anak ketika marah, Betul, iya. khawatir terucaplah doa-doa yang buruk kan yang begitu ya. Kita katakanlah anak kita, dasar anak ini anak itu, padahal anak sendiri kan gitu ya. Nah ya doa-doa yang buruk kan begitu. Nah dan juga yang lebih berbahaya lagi ya, ketika kita marah itu kondisi kita katakan fisik kita juga berubah. Contohnya detak jantung kita ketika marah itu bertambah ya, dari biasanya normalnya 60 sampai 70 bisa sampai 80 sampai 90 ya, detakan per menit. Nah itu artinya menunjukkan kondisi yang berbeda dari kondisi normal, dan itu berbahaya ya ketika orang itu tidak bisa mengukur dan menakar perbuatannya. Contohnya ketika marah kita memukul. Iya. Kita nggak bisa mengukur seberapa kuat kita memukul. Boleh jadi pukulan itu kita pandang pelan saja. Padahal udah kencang. Sangat kencang. Kenapa? Karena kita lakukan itu ketika marah. Ya, banyak itu orang tua yang mukul anaknya sehingga anaknya semaput kan begitu ya. Lalu ketika ditanya, orang tua ini berkilah dan berkata, saya cuma memukulnya pelan saja. Iya, pelan. Dalam kondisi kita marah itu bisa jadi kencang ya, bisa jadi keras, kuat kan begitu ya, karena kita nggak bisa mengukur seberapa kuat kita memukulnya dalam kondisi marah. Itu yang sangat berbahaya, sehingga banyak ya kita katakan hal-hal yang disesali ya ketika seorang itu memukul saat marah, apalagi itu anak ya yang masih lemah kan begitu ya. Nah sehingga efeknya itu sangat buruk bagi anak-anak. Maka ya kita katakan ya kita tulislah buku ini. Ketika kita menulis buku ini ya, ketika membaca judulnya banyak orang yang mengernyitkan dahi gitu. Apa mungkin ya? Apa mungkin mendidik anak tanpa amarah ya? Atau mungkin kita balikkan kepada diri kita, apakah kita mendidik itu bisa mendidik tanpa amarah? Ya, ya kita katakan kalau ukurannya kita ya tentunya kita bukan ukuran ya. Ya kita sering silap, kita sering lupa, kita sering marah sama anak-anak kan begitu ya. Diri kita bukan ukuran. Wah saya nggak bisa marah berarti mendidik anak itu nggak bisa tanpa amarah kan gitu ya. Ya nggak seperti itu. Ukurannya bukan kita. Ya ukuran kita di dalam bab ini, dalam bab pendidikan siapa?
Rasulullah. Nabi, ya Rasulullah, kan begitu ya. Maka kita harus melihat kondisi Nabi. Betul. Bagaimana Nabi mendidik anak-anak. Nah, saya kasih tantangan pada banyak pihak lah yang mempertanyakan judul buku ini ya. Coba datangkan satu riwayat, hadis yang sahih dari Nabi bahwa Nabi itu pernah marah-marah kepada seorang anak atau memarahi seorang anak. Ada nggak kira-kira riwayatnya? Atau bahkan sebaliknya, Nabi itu betul-betul menjaga sikap dan perilaku di hadapan anak. Ya, tidak pernah ya kita katakan marah-marah sampai emosi kepada anak-anak. Ya. Kita bicara anak di sini ya, Betul. pada anak-anak. Kita nggak temukan riwayat itu. Ya, maka jelas yang menjadi panutan kita di dalam bab ini adalah Nabi, bukan kita ya. Wah, nggak mungkin Ustadz. Ya saya nggak bisa mendidik anak tanpa amarah ya, itu kita, itu kelemahan kita, bukan jadi ukuran di sini. Ya yang jadi acuan adalah Nabi kan begitu. Maka ya dasarnya adalah ini, mendidik anak itu tanpa amarah memang. Ya, nah, hanya saja kita sebagai orang tua kadang-kadang silap, kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita lebih mengedepankan nafsu, hawa nafsu, emosi ya. Nah, lalu kita pun marah-marah kadang-kadang tanpa sebab. Banyak juga itu. Kita belajar ya. Nah, iya, belajar makanya untuk kita tidak marah-marah. Belajar untuk mengendalikan dan mengelola emosi. Makanya ada subjudul di situ, mengelola emosi. Tip Cerdas cerdas mengelola emosi, kan begitu ya. Nah, jadi kita memang harus bisa mengelola, memanage emosi kita ya. Nah, sehingga ya kita tidak hilang kendali ya. Ya orang yang hilang kendali itu tentunya banyak berbuat silap gitu ya. Dan itu tidak kita inginkan di dalam pendidikan terutama. Nah, itulah kita katakan alasan dan dasar mengapa kita menulis buku itu. Dan ini bisa sebagai bekal ya bagi para orang tua di rumah berhadapan dengan anak-anak hampir 24 jam hari ini ya. Biasanya anak-anak kan sekolah. Iya, sekolah. Ini di ya, rumah kan? terus. Nah, ini di rumah terus ya, harus berhadapan dengan anak-anak. Ya, makanya ya. sampai istilahnya stres ya. Aduh, marah-marah terus Pak D katanya gimana? Ya, itu. Nggak marah gimana? Makanya saya tanyakan kepada Ustaz nih, insya Allah. Alhamdulillah dapat jawaban. Nah, ya mudah-mudahan menjadikan manfaat, insya Allah. Manfaat ya bagi para bekal lah ya bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Ya mungkin seperti itu ya. Insya Allah. Nah, selebihnya bisa dibaca bukunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya daripada mantengin HP terus kan gitu ya. Ya kadang-kadang isi waktu itu dengan baca buku kan begitu ya. Tapi ya, mungkin itu ya. Ya intisari ataupun kesimpulan dari buku itu ya. Hari ini dapat pelajaran nih. Mudah-mudahan ini menjadi buku bermanfaat ini, mendidik anak tanpa marah, insya Allah. Udah, syukur Ustaz atas bukunya nih. Masya Allah bermanfaat banget nih. Insya Allah. Jazakallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.